Apa kata profesor ke anak-anak yang sedang main ini? Siapa yang membuat kalian bahagia? Dijawab oleh anak-anak ini, Allah. Pernah kalian menengok Allah? Tidak. Pernah kalian meminta Allah? Tidak. Dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Berarti Allah kalian itu tidak ada. Datang anak kecil yang muslim yang mengatakan, profesor tahu itu dari mana? Dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Terus ilmu itu profesor simpan di mana? Di otak saya. Pernah profesor yang otak profesor? Tidak. Pernah ada pegang otak profesor? Tidak. Berarti betul kata profesor. Sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Berarti profesor tidak ada otak. Waktu dia profesor. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak masjid yang saya hormati, Bapak Reza selaku penggagas Wahdah Wisata Kota Kuwait yang saya hormati, juga Bapak Lurah, Bapak orang tua kami, ibu-ibu, hadirin hadirat dan anak-anak yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin jelas kebenaran Islam. Itu yang kita bahas hari ini. Dulu ada seorang profesor, karena dia merasa dia cerdas, jadi nampaknya anak-anak kecil sedang main. Begitu anak-anak kecil sedang main, apa kata profesor ini? Siapa yang membuat kalian bahagia? Kata anak-anak ini, yang membuat kalian bahagia Allah. Mendengar anak-anak mengatakan Allah, maka apa kata profesor ini? Pernah kalian menengok Allah? Tidak. Pernah kalian memegang Allah? Tidak. Ini bisa nggak kedalamannya pikir? Gemar. Maksudnya Pak Pengurus, arahkan ke dalam spekernya, kan ada yang keluar, ada yang mantul. Kalau ini baru jelas ya. Jadi apa kata profesor ke anak-anak yang sedang main ini? Siapa yang membuat kalian bahagia? Dijawab oleh anak-anak ini, Allah. Pernah kalian menengok Allah? Tidak. Pernah kalian meminta Allah? Tidak. Dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Berarti Allah kalian itu tidak ada. Datang anak kecil yang muslim yang mengatakan, profesor tahu itu dari mana? Dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Terus ilmu itu profesor simpan di mana? Di otak saya. Pernah profesor yang otak profesor? Tidak. Pernah tidak pegang otak profesor? Tidak. Berarti betul kata profesor. Sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Berarti profesor tidak ada otak. Waktu dia profesor. Jadi kadang-kadang orang menganggap bahwa dia hebat, dia cerdas. Agama tidak bisa dia lampaui oleh akal pikiran. Secerdas apapun orang. Dulu ada anak muda di depannya Kiai, Pak Kiai, bisa Pak Kiai menjawab 3 pertanyaan saya? Masuk Islam saya. Apa yang mau kau tanya? Kalau memang Allah itu ada, Pak Kiai, tunjukkan wujud Allah itu kepada saya. Itu kata saya. Yang kedua, apa yang dikatakan takdir itu, Pak Kiai? Kalau memang orang dari takdirkan miskin, tentu dia akan miskin terus, tidak bisa dia kaya. Kemudian yang ketiga, setan itu dari api.
besok dimasukkan lagi ke api, mana terasa dia? Kata Pak Kiai ini udah pertanyaannya, udah langsung ditampar ya. Kata anak muda ini, Pak Kiai nggak bisa jawab, saya tampar aja Pak Kiai. Itulah satu tamparan ketiga jawaban itu. Aku tampar sakit tak? Sakit. Bisa nggak kau menunjukkan bentuk sakit itu? Tidak bisa pakai. Sedangkan yang barusan aku tampar itu tidak bisa menunjukkan di mana sakit itu macam apa. Gimana wujud sakit itu? Allah kau tanyakan di mana Allah. Kau terpikir tak semalam kena tampar sama aku? Tidak pakai. Itulah takdir kau. Kena tampar kau jadinya kan. Artinya apa? Takdir ini karena kita yang buat. Kalau kita ditakdirkan Allah miskin, kita cari takdir kaya. Kita ditakdirkan Allah sakit, cari takdir sembuh. Karena itu takdir juga. Jadi takdir masih bisa dirubah dengan doa dan usaha. Yang tidak bisa dirubah itu ketetapan Allah. Itu belum tidak bisa dirubah. Sudah usaha kita, tak tahunya gagal. Tadi itu ketetapan Allah. Kita belajar dari kegagalan itu. Nah kemudian tangan aku dari apa? Kulit. Pipi kau dari apa? Kulit. Nah, waktu kulit berada kulit ini sakit tak? Sakit, begitu juga kalau setan. Walaupun dia dari api, dimasukkan ke api, dia tetap merasakan sakit. Baru jalan. Jadi sekarang ini banyak orang mengarah kepada Mu'tazilah, akal lebih dari segala-galanya. Padahal justru orang-orang di luar Islam banyak masuk Islam ini karena majunya ilmu pengetahuan. Contoh, tahun 1963 terjadi wabah penyakit perut di salah satu kota di Inggris. Sampai bingung dokter, macam COVID ini pula penanganannya. Ramai datang, tak selesai-selesai, sakit perut. Dokter akhirnya berpikir, apa penyebab penyakit perut yang menjalan cepat ini? Usut punya usut, ternyata orang cebok pakai tisu. Jadi di dubur kita itu, tempat buang air besar kita itu ada namanya cacing aksioris. Kalau kita bilang cacing kremi, dia kena tisu dia tidak akan mati. Di situ dia pindah ke pakaian naik ke tangan masuk ke dalam mulut melalui makanan. Itu yang menyebabkan banyak orang kena sakit perut. Sementara Rasulullah menyuruh cuci lubang depan, cuci lubang belakang. Akhirnya apa kata dokter di sini? Jika kita ingin terbebas dari penyakit perut yang menjalar cepat akhir-akhir ini, tidak ada jalan lain, kita harus meniru orang Muslim menggunakan air untuk membersihkan. Sejak tahun 1963 orang di Inggris sudah pakai air, orang Indonesia pakai tisu. Nah, terbalik ya. Kalau sempat orang rajin cebok, insya Allah dia bebas dari sakit perut. Itulah sakit perut dalam Islam. Jadi jangan sepelekan bagaimana dahsyatnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita lihat yang menemukan sungai di dasar laut itu namanya Dr. Jacques. Dia berkebangsaan Prancis. Dan dia inilah Pak yang pernah menemukan ternyata laut itu terbagi dua. Satu tawar, satu air asin. Anehnya air ini tidak bisa saling bercampur satu sama lain. Jadi makan garis lurus. Walaupun dicampur-campur air itu tetap ya berpisah. Padahal pada gelas kita masukkan air asin nyatu deh, tapi itu tidak bisa nyatu. Maka turun dia ke dasar laut. Begitu sampai dia ke dasar laut, di dasar laut itu lagi nampak sungai di bawah laut. Begitu dia lihat sungai di bawah laut itu sempat dia foto-foto di sana. Foto-foto dia di bawah laut, berenang-berenang dia dalam sungai bawah laut itu karena airnya bisa. Dan yang lebih membuat dia terkejut, di antara kedua pertemuan air itu banyak mengeluarkan mutiara dan berlian. Dia coba tanya kepada kawan-kawannya, ada yang pernah dengar tak fenomena laut ini? Tidak ada. Kemudian tanya lagi kepada orang-orang yang lebih senior daripada dia dosen-dosennya, juga tidak ada. Akhirnya dia berangkat ke Inggris. Kenapa dia pilih Inggris? Karena di Inggris itu luar biasa. Dalam 1 tahun ada 5.000 orang masuk Islam. Itu setiap tahun. Makanya perkembangan Islam di
Inggris itu besar. Karena umat Islam tidak bisa bangun masjid di Inggris, maka gereja yang sudah kosong dibeli, dijadikan masjid. Jadi rata-rata masjid di Inggris itu bangunan gereja, karena dibeli. Orang udah kurang banyak masuk Islam. Nah, di situ memang gencar, Pak. Pengajian ini dia sebetulnya memakmurkan masjid zaman sekarang itu ajar dengan pengajian terus, ajar dengan pengajian. Awalnya orang muak, lama-lama orang akan menjadi kebutuhan. Karena terus lama-lama jadi kebutuhan. Akhirnya kesadar bahwa orang untuk dekat. Kalau 100% yang disampaikan 30% saja langsung jadi. Karena memang kemampuan otak kita menangkap ini kecil. Jadi makanya kadang habis kita dengar pengajian, begitu dengar ingat dengar, begitu keluar tanya orang, apa tadi kata Ustaz? Pokoknya cebong saja tadi. Cuma itu yang dapat begitu. Sepanjang itu. Tapi dia juga terus masuk. Kalau sempat di Pekanbaru, mungkin awalnya muak orang. Habis subuh ceramah, habis asar ceramah, habis maghrib ceramah. Awalnya di kesan orang banyak guna duit itu lagi dalam untuk itu aja. Tapi ternyata sekarang belum. Setelah 5 tahun baru terasa kebutuhan orang terhadap ketenangan jiwa itu jadi tinggi. Karena memang berat, Pak. Hadir kita duduk di majelis ilmu, wa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga untuk kita. Min yaqutatin, dari mutiara yang sangat indah. Jadi berat, makanya payah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian malaikat mendoakan orang-orang yang ada di majelis ilmu, diberikan ketenangan jiwa. Maka kalau kita dengar pengajian itu ngantuk mata kita, karena tenang jiwa kita. Orang udah tempat tidur di rumah tak bisa tidur, tapi coba duduk di pengajian. Sebentar tidur sudah saking tenangnya jiwa. Jadi kalau bapak payah tidur, datanglah ke pengajian. Mudah. Itulah keajaibannya. Saya tidak pernah protes kalau saya sudah ceramah tidur, itulah kenikmatan hidup. Luar biasa, Bapak dapat kemuliaannya aja udah luar biasa. Saya dulu pernah pengajian, udah 6 bulan baru saya tahu, Pak, jamaah saya itu peka 2 orang. Tapi paling rajin lagi, dia ingin mendapatkan kemuliaan majelis itu. Pokok duduknya itu dapat sekali semuanya. Nah, di Inggris itu aktif 24 jam, itu ustadznya mesti standby di masjid. Dia kan ganti-gantian teman per tahun tugas di sana ya, 1 tahun. Jadi dia betul-betul di masjid, jam berapa saja orang bertanya tentang Islam dia harus siap. Jadi ada terus pengajian yang paling rajin mereka. Jadi ditanya oleh request ke satu masjid, dia tengoknya foto-foto dia. Ini foto-foto saya berenang di dalam laut ke sungai di bawah laut, dipandang oleh ustaznya. Nah, jadi di antara pertemuan 2 air laut ini Ustaz, airnya tidak bisa saling bercampur satu sama lain. Satu tawar dan satu lagi asin. Seperti ada batas. Kita kacau-kacau betul tetap bisa ya, Pak. Dan yang lebih menunjukkan saya, di antara kedua pertemuan air ini banyak mengeluarkan mutiara dan marjan atau berlian. Terus kata Ustaznya, sebetulnya Bapak ini ngawur nanya sama saya, karena saya bukan ahli dalam masalah kelautan. Tapi saya sudah tanya kemana-mana Ustaz, tidak ada Bapak yang bisa jawab. Sampai dosen-dosen saya pun tidak pernah tahu tentang fenomena laut ini. Dalam Islam ada tidak menjelaskan? Oh, kalau itu Bapak tanya silakan dulu. Nah, itu Ustaz itu. Dibuka Ustaznya lah surat Al-Rahman ayat 19 sampai 23. Sedikit cuma 19, 20, 23. Apa kata Allah? Sering kita dengar, sering kita baca.
5 ayat inilah yang membuat Dr. Jebres masuk Islam. Jadi jangan pernah remehkan Al-Quran. Jangan pernah kita remehkan Al-Quran. Apa kata Allah dalam ayat itu? Akulah yang membagi laut menjadi 2 bagian. Yang satu tawar dan yang satu lagi asin. Di sana ada batas yang tidak terlihat. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Dan di antara kedua pertemuan ayat itu banyak mengeluarkan mutiara dan marga. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Langsung sujud dia, Pak. Saya masuk Islam. Kenapa Bapak ini masuk Islam? Berarti Al-Quran ini bukan buatan tangan Muhammad. Karena tidak mungkin Muhammad 1500 tahun yang lalu punya alat selam yang canggih untuk mengetahui ini di lautan, sementara dia lahir di padang pasir. Jadi jangan coba kita meremehkan agama ini. Luar biasa agama ini. Asal kita beriman, kita jalankan, jadi kita dikuatkan. Masuk Islam Dr. Jebres hanya karena 5 ayat. Takjub dia dengan Al-Quran. Kemudian Profesor Dr. Maurice Bucaille, pakar jantung dunia, sudah selesai orang belajar di masalah jantung di seluruh dunia. Yang terakhir belajar itu mesti sama dia, Profesor Dr. Maurice Bucaille. Jadi ketika pemerintah Mesir menemukan mumi Fir'aun, yang dipercaya untuk memeriksa mumi Fir'aun ini adalah Dr. Maurice Bucaille. Diundang dia sampai di Mesir, ditanya apa-apa yang dia butuhkan, diberikan fasilitas yang memadai. Mulailah dia memeriksa mumi Fir'aun. Sudah cukup lama dia memeriksa mumi Fir'aun, tiba-tiba dia keluar. Diumumkannya lah, setelah saya memeriksa mumi Fir'aun ini, dapat saya pastikan bahwa Fir'aun ini matinya tenggelam. Ketawa orang Mesir berkata, tentu terkejut ya. Apa yang ketawa? Dah lama kami tahu. Dari mana kau tahu? Dalam kitab kami, surah Al-Baqarah ayat 50. Apa kata Allah? Wa iqtarabna bikumullah wa fa'jainakum wa aqamna ala Fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, kami seberangkan Bani Israel, kami tenggelamkan Fir'aun. Jadi kami sudah lama tahu Fir'aun itu tenggelam. Orang yang berilmu itu kalau kena bantah itu naik ilmu. Nah itulah salah satu bahayanya orang punya ilmu. Mau ilmu biasa ataupun ilmu agama. Orang sombong ilmu agama ini akan salah lebih parah kena lagi daripada orang ilmu dunia. Makanya kata Rasulullah, 4 orang belajar ilmu agama pasti masuk neraka. Yang pertama belajar ilmu agama untuk menyaingi ulama. Pokoknya satu duduk di pengajian itu ketika ustaz dia kerjanya Pak. Ada pertanyaannya gitu aja terus tuh. Ada nggak tanggung bangga aja lagi kalau ustaz tidak bisa jawab, bangga aja. Dia nggak tahu Pak, etika ustaz ini apa yang tidak bagian dia tidak akan mau jawab. Itu etika, walaupun dia tahu. Misalnya nih, saya bagian sirah Nabawi, bisa Sul Anbiya, ditanya orang soal fikih, walaupun saya tahu jawabannya Pak, saya tidak akan mau jawab. Coba tanya nanti ke ahli. Karena bagian kita nih sudah beda-beda. Itu etika kita berilmu. Jadi bukan sedikit orang hadir di majelis ilmu itu mengetes dia kerja. Pertanyaan kadang-kadang Ustaz, ya boleh bawa Al-Quran ke dalam WC? Boleh Pak. Tak boleh Pak Ustaz, ada Al-Qurannya Pak. Aplikasi Quran itu tersimpan di otak handphone itu Pak, di memorinya. Yang penting Bapak jangan buka masuk kamar mandi. Tak boleh Ustaz. Sekarang inilah, Bapak ada enggak varian Al-Quran? Ada Ustaz. Di mana Bapak simpan? Di otak saya. Berarti kalau Bapak masuk WC, tinggalkan otak Bapak di luar. Kalau Bapak masuk WC, tentu itu jawabnya lagi Pak. Jadi orang yang berilmu menentang untuk menyaingi ulama masuk neraka. Yang kedua, orang belajar ilmu agama untuk berdebat. Ini bakal masuk neraka. Pokoknya sibuk berdebatnya. Dulu saya ingat adu dalil Pak mengenai salat tarawih. Yang satu bilang 11 rakaat, ini dalilnya, hadisnya. 23 rakaat, ini hadis, ini dalilnya.
Akhir sampai saling maki berdua dalam masjid itu. Jadi saya tanya, hukum sholat tarawihnya apa? Sunnah. Memaki sesama muslim ini apa hukumnya? Haram. Ada yang kan kerjakan yang haram gara-gara yang sunnah. Itu banyak. Gara-gara perkara sunnah kita lakukan yang haram. Itu yang harus kita hati-hati. Jangan terjebak. Berdebat hati-hati. Makanya kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan debat sekalipun dia dalam keadaan benar, Allah bangunkan rumah di halaman surga. Karena kita benar tapi kita tidak mau ikut campur, tidak mau berdebat, itu jauh lebih baik. Karena orang yang berdebat sholatnya tidak akan pernah khusyuk, sudah jelas. Siapa yang suka berdebat dalam ilmu agama itu sholatnya tidak akan khusyuk. Kemudian yang ketiga, orang belajar ilmu agama untuk mendapatkan popularitas, ingin terkenal. Maka kadang-kadang dibuatnya lah gaya-gaya. Misalnya di ustaz ya lain ciri khasnya, ada ubahnya beda, banyak panjang, macam-macam lah dibuatnya. Kemudian yang keempat, orang yang belajar ilmu agama untuk mendapatkan dunia. Nah itu kalau maksudnya. Udah penting dia jadi kerja kemana-mana, tidak bisa tanya saya jadi ustaz kerja bagaimana? Karena ustaz kan sekali ceramah lumayan juga. Jadi udah untuk kepepet pak, untuk cari duit jadi ustaz. Bayar jadi kerja kemana-mana, akhirnya jadi ustaz aku bayar. Jadi belajar ilmu agama untuk mendapatkan dunia. Jadi bangkitlah kesombongan Dr. Maurice Bucaille ini. Masuk dia lagi ke dalam laboratorium dia. Kali ini yang diperiksa adalah yang memang rumit, yaitu susunan saraf jantung Firaun. Karena memang dia pakarnya di bidang itu. Setelah dia periksa susunan saraf jantung Firaun ini, kemudian dia keluar. Apa kata dia? Saya yakin kalau yang ini tidak akan ada di kitab manapun. Apa itu Prof? Ternyata Fir'aun ini sebelum mati dia dalam keadaan panik yang teramat sangat. Dia dalam keadaan shock berat. Terdiamlah orang muslim mendengarnya. Kenapa kalian terdiam? Kata Dr. Musogar. Nanti ketawa lagi tersinggung profesor. Sangkanya dia dapat nama dia apa? Itu ada juga di kitab kalian. Ada Prof dalam surah Yunus ayat 90. Hatta idza atrakahul gharq, ketika Fir'aun dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan panik apa dia kata? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel dan aku orang yang menyerahkan diri. Ini kalimat orang panik. Dalam keadaan panik baru dia ngaku ada Allah. Itu kata-kata orang panik. Makanya orang kalau sudah panik pasti yang diingatnya hanya Allah. Saya transit Jakarta Lampung. Rupanya Jakarta Lampung dalam 20 menit itu pesawat turbulen. Bencong aja zikir dalam hawa yang terbawa. Ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Gede banget sebenarnya. Bencong aja bisa ingat Allah ya, dalam keadaan parah itu. Waktu gempa Jogja, Betarto anak muda naik ke atas masjid azan, Pak. Terkejut masyarakat. Kenapa kita tahu kalimat azan? Supaya tak benar lah. Itulah dasarnya orang ketika panik yang diingat hanya Allah. Gara-gara dua ayat ini, Profesor Dr. Maurice masuk Islam. Orang-orang mantap yang masuk Islam karena mereka turun dulu. Begitu dia melihat kebenaran, dia langsung. Tapi kan kita tak paham kadang arti Al-Quran ini. Di mana letak bisa menenangkan jiwa kita? Satu lagi, Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang beragama Shinto, bukan Islam Pak. Orang Jepang agamanya Shinto. Diambilnya ayat menerangi, disuruhnya orang Islam coba ngaji dia itu. Dibacakan orang ini lah Al-Quran Pak, Al-Fatihah. Sambari dibaca itu di fotonya dengan kamera khusus, kamera elektron
Dilihatnya hasilnya kaget ya. Ternyata kristal air yang terkecil ini merespon ketika dibacakan Al-Quran. Langsung dia membentuk bunga segi 5. Itu ajaibnya Allah. Itu ilmiah itu. Dan yang menemukannya orang Jepang beragama Shinto, bukan orang Islam. Kalau orang Islam menemukannya pasti ini bilang orang pandai-pandai orang Islam ya, biar kelihatan hebat agamanya. Orang Jepang agamanya Shinto. Kemudian disuruhnya coba baca terus ayat itu, difoto lagi. Tambah kaget ya, di antara bunga segi 5 itu muncul 6 tangkai. Merespon air ketika dibacakan Al-Quran. Makanya orang dibukanya air yang ngaji-ngaji itu minum betul itu. Air akan meresponnya. Kemudian air ini diletakkan dekat orang marah-marah. Orang sedang marah-marah, letakkan air tadi ya. Orang sedang mengamuk tuh, difoto ya dengan kamera yang sama. Kristal air itu memecah. Akhirnya diumumkannya Pak di PBB. Dalam tubuh manusia 75% air. Apabila orang sering membaca Al-Quran, kristal darahnya akan bagus dan badannya akan sehat. Tetapi apabila orang pemarah, karena kalau Rasulullah sudah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang ringan yang bisa mengantarkan ke surga. La taqwa, jangan pemarah. Ada lagi yang lain ya Rasulullah, dan tidak ada yang lain, ada jangan marah. Dia tidak boleh marah sini apa? Marah karena sentimen pribadi itu yang tidak boleh. Tapi kalau pimpinan marah di bawahan itu bagus, sama dengan orang tua marah anak. Yang tidak boleh itu marah karena sentimen pribadi, tidak ada masalah marah-marah, masalah kecil jadi besar, itu yang tidak boleh. Marahnya berlarut-larut, maka kristal darah akan pecah. Itu yang menyebabkan orang bisa pecah pembuluh darahnya. Karena merespon, darahnya merespon. Jadi kalau orang tak pemarah, insya Allah badannya sehat. Contoh orang gila, marah dia sakit, dia tak pemarah, orang senyum, ketawa. Saya pas ceramah di RSD, saya tanya ada orang gila yang kena COVID? Tidak ada Ustaz. Orang ini jiwa aja sakit. Tapi kalau virus takut sama orang. Pokok diabetes tidak ada, darah normal. Jadi kadang kita dia juga mencoba orang gila, jadi supaya sehat pada kita. Maksudnya tidak usah banyak, terlalu banyak yang dipikirkan. Kalau semua dipikirkan, orang sehat bisa kita bikin sakit dengan kata-kata. Jadi Pak ya, di perut kita ini ada namanya primitive brain. Apa yang diterima dia, itu yang dijadikannya keyakinan. Contoh nih, Bapak pergi ke dokter dalam keadaan sehat. Menggeleng aja dokter itu kepalanya tak bertambah penyakit Bapak itu. Baru datang ke dokter apa tuh Pak? Sudah tuh meremut dokter tuh pas nyenter mata kita. Tambah lagi 25 dari 50 penyakit Bapak. Belum ngeluh lagi tuh. Apa keluhan Bapak? Sakit kepala saya Bapak. Ini bukan sakit kepala biasa, maaf, mati keluar dari ruangan itu bukan. Tapi kita sakit parah, itulah kelebihan Ibnu Sina. Apa kata Rasulullah Pak? Amalan yang dicintai oleh Allah salah satunya apa? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Itu amalan yang dicintai oleh Allah. Kita sakit jantung, masuk ke ruangan dokter, senyum dokter itu kurang penyakit masuk. Selamat pagi Bapak. Apa keluhan Bapak? Jantung saya itu kalau saya bawa pikirkan Pak, saya aja lihat bobot Bapak datang ke sini aja udah tahu jantung Bapak bagus. Dan apa lagi Pak? Sembuh. Coba saya senter mata Bapak. Alhamdulillah ya Allah, bagus Pak. Coba saya periksa biar puas Bapak. Masya Allah Pak, normal jantung Bapak. Lalu saya bunyinya Pak, tak tanggung jantung itu udah tak letak. Bagus Pak, semua bagus. Apa bantahan makan dokter? Tidak ada bantah Pak, makan aja mau Bapak mau. Karena dokter itu 3 bulan umur Bapak lagi. Itu sebantah makan. Tapi karena disitu kan dokter Pak, sembuh. Itu
bersinar. Dulu tidak ada bius yang begitu maju. Dia membedah orang, Pak saya akan bedah Bapak pakai pisau ini, tapi Bapak tidak akan terasa dengan itu, Pak. Jadi mulut kita ini digunakan baik, bisa mengobati orang. Orang sakit bisa sembuh. Jadi ini setiap hari COVID ini mati. Akhirnya terbenam di primitif brain kita. Akhirnya diiyakannya, itu dia ngeri. Bisa kita sehat jadi sakit jadi. Itu yang harus kita waspadai. Nah, apa yang ditemukan oleh Profesor Dr. Masaru Emoto ini menjadi acuan bagi kita. Betul kata Rasulullah, baca Al-Quran satu huruf aja udah dapat pahala. Makin banyak baca Quran, makin bagus. Jadi orang bertanya, tapi kan kita harus tahu, paham maknanya, paham artinya. Kita ambil contoh. Ada waktu acara orang nikah. Jadi ada ustaz di ceramah ya di pernikahan. Pas masuk waktu makan, ustaz ini silakan duluan makan. Karena ada bapak-bapak rasanya lebih tua dari dia, ustaz ini termasuk orang yang beradab, disuruhnya bapak itu makan dulu. Sambil dia menengok tahu apa aja yang diambil oleh bapak itu. Kita tengok, bapak itu nak mengantar, udah ambil pokoknya ambil semua. Duduk dia sama bapak itu, bapak umur 50 macam ini tak ada bantalan bapak, tak ada penyakit bapak, tak takut bapak makan ini. Ada lah bantalan saya, pasal bulan ada. Cuman untuk saya pantang nampak buat ustaz. Jadi pokoknya saya kalau ada makanan macam ini, nak menantang saya makan, saya ambil semua. Memangnya berapa umur bapak? Coba ustaz tebak, berapa umur saya? Paling kuat 53 lah umur bapak. Salah. 50 tambah kata bapak. Terus berapa umur bapak? Dikeluarkan bapak di KTP. Bapak berapa umur? 84 tahun. Tapi perawakan 50. Baru tadi kepo dia, apa amalan bapaknya? Nah, jadi kita kalau nengok ada orang lain umurnya itu, kita harus tanya kepada dia apa amalannya supaya bisa kita contoh pula. Jawaban bapaknya apa? Ustaz rajin tak baca Quran? Langsung gitu aja Ustaz. Rajin. Kapan Ustaz baca Quran? Saya kalau di subuh itu kalau nak ceramah saya baca Quran sampai masuk khusyuk. Ketawa bapak. 24 jam Ustaz tidur satu hari, setengah jam cuma baca Quran. Pernah langsung Ustaz juga. Memangnya bapak berapa baca Quran satu hari? Saya minimal 4 juz. Satu minggu saya kata. Dan itulah karena kristal darahnya bagus, bobotnya jadi bagus. Jadi orang rajin baca Quran, perhatikan Pak, Syekh Abdul Rahman Sudes, Imam Masjidil Haram, sudah tua Pak, tapi lihat perawakannya muda. Jadi pokoknya orang-orang yang rajin baca Quran, insya Allah dia awet muda. Jadi jangan pernah tinggalkan Al-Quran, supaya bagus, kulit bagus jadi badan bagus. Macam-macam kami ini kurang nih Pak baca Quran, sibuk ceramah-ceramah suara ya kan. Akhirnya baca Quran kadang kurang. Tapi kalau imam masjid Pak rata-rata apa ya? Karena dia sering membaca Al-Quran. Nah itu bukti nyata, membacanya saja sudah ada keajaiban di dalam diri kita. Waktu Mall Borobudur terbakar di Banten, satu mall terbakar, ada satu yang tidak terbakar. Kios hijab Bu Adis itu sampai sekarang viral coba. Nah, baru udah lama kejadiannya. Satu-satunya toko yang tidak terbakar, sedikit pun barangnya tidak ada yang terbakar. Ditanya orang, memang apa yang ibu amalkan Bu? Saya kalau tak ada ini saya baca Quran, jadi tak berapa bisa 10 juz satu hari. Karena orang misalnya tidak ada orang beli gaji, tidak ada orang beli gaji, tidak ada orang beli gaji, dijaga Allah tempat. Sehingga toko dia satu-satunya yang tidak dilalap oleh api. Terus apalagi contoh yang berikutnya, ada orang terlalu sibuk. Saya sibuk betul lah. 24 jam ini terasa kurang katanya. Apa caranya Ustaz untuk menghemat waktu? Sebelum Bapak pergi kerja, baca Quran 15 menit. Kalau sudah kerja namanya. Jadi
Ini aja udah kurang 15 menit. Coba aja dulu. Kan Bapak bertanya ke saya. Coba dulu. Hari pertama dia baca Quran sampai hari ke-7 waktu bobo-bobo. Tapi dibacanya juga rakaat. Di hari ke-8 terjadi keajaiban. Dia habis baca Quran, pekerjaan yang seharusnya biasa diselesaikan sejam, terpotong setengah, jadi setengah jam. Akhirnya coba terus, karena udah dapat keajaiban, mulai dilapangkannya bukan 15 menit lagi, tambah lagi. Dibacanya perlahan sampai dia baca 1 juz sebelum berangkat, makin lapang waktunya. Itulah keajaibannya. Makin lapang waktu kita untuk Allah, makin lapang pula pekerjaan kita. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Itulah kedahsyatan kita beramal. Nah, yang terakhir untuk siang ini, kejadian di Manhattan, New York. Manhattan itu premannya sangat banyak. Ada perempuan muslimah pulang malam. Di ujung jalan nampak ada orang, tapi terasa sama perempuan ini orang jahat. Sepanjang jalan itu apa dia baca? Ayat kursi. Dibaca itu ayat kursi itu baca sampai dekat laki-laki itu, tertunduk laki-laki itu, tidak berani nengok dia. Pulang perempuan itu ke rumah, subuh bangun, selesai sholat subuh putar TV. Rupanya tidak lama di arah sana terjadi pembunuhan. Karena ditemukan ada mayat perempuan di situ. Karena dia tahu wajah orang yang semalam itu, pergi datang ke polisi, Pak. Udah ada yang ketangkap, ada 5 orang. Saya masih ingat wajah orangnya karena sebelum kejadian saya lewat di sana. Ditunjuknya orang pakai balik kaca itu dia. Tapi perempuan muslimah ini penasaran, Pak. Boleh nggak saya bertemukan dengan orang itu? Berani kamu berani? Masuk dia ketemu dia sama orang itu. Sebelum kejadian kan saya lewat di sana. Kenapa Anda tidak mengganggu saya? Kata dia, saya takut karena ada 2 orang besar-besar di kiri dan kanan. Jadi rupanya banyak apa yang bisa kita ambil dari Al-Quran ini. Cuman kadang kita ini makin malas baca Quran. Gara-gara gini, Pak. Saya salah satu kritik saya terhadap guru tafsir, dia masing-masing guru tafsir dia berbeda caranya. Sehingga kadang orang sering kewalahan jadinya. Belajar ini gini cara nyebutnya, belajar sini gini cara nyebutnya. Akhirnya hilang rasa orang ingin membaca Qurannya. Macam anak kecil habis tarawih, tadarus malas, Pak. Saya tanya, apa kan keluarga? Tak ngaji, malas ngaji Ustaz, nenek itu salah, ada orang dibuatnya. Baru tertarik, aku. Malas anak-anak ini, Pak. Baru tertarik, baru udah salah. Keluar orang tulis. Nah ini ingat, jangan sampai kita itu terlalu memaksakan pengucapan huruf. Jangan sampai orang akhirnya nggak cinta dia dengan Al-Quran. Jadi ini sekarang nih Pak, jadi PR kita juga. Tafsir itu bagus, tapi bahayanya itu membuat orang lemah untuk ngaji. Menyebutnya sampai berapa kali, itu aja diulang, repot orang aja. Dan kadang orang kalau udah belajar tafsir, siapapun jadi imam salah aja kalau ada di belakang, Pak. Kurang tepat. Jadi sombong ya dia, Pak. Jadi mudah-mudahan dari kajian kita siang ini semangatlah kita bagi anak-anak dalam menuntut agama, betapa semangat. Yakinlah pasti kita beruntung kalau kita belajar agama. Paling tidak kita sudah punya filter, tahu kita mana yang benar mana yang salah. Terpleset pun kita suatu saat kita akan kembali lagi. Yang penting jangan ibadah kita. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.